Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Hidayat, seorang terapis ruqyah syariah, di mana saya menjadi terapis ini dimulai tahun 2013 sampai saat ini dengan berbagai macam rintangan, dengan berbagai macam pengalaman yang ada. Akhirnya sampai sekarang saya asah dengan keilmuan yang memang mumpuni, ya. Itu bermula dari memang ya ketidaksengajaan atau memang Allah yang memberikan itu sebagai gift. Saya juga tidak pernah bermimpi untuk menjadi terapis, tapi seiring waktu sampai sekarang ya saya dipercaya untuk menjadi terapis, yaitu dimana saya belajar itu berbagai macam banyak perjalanan spiritual yang mungkin ya sulit untuk dicerna dengan akal. Ya, akhirnya saya mulai mempelajari tersebut dengan guru-guru yang mumpuni, ya saya sebut saja dengan guru-guru yang Nuruddin Al-Indonesi, ya, kemudian dengan Ustadz Eri Abdul Rahim, kemudian dengan Syekh yang Yordania, Syekh Abdul Bara, ya, dan berbagai macam guru-guru ruqyah saya. Ruqyah itu doa itu ya bisa dengan bahasa Indonesia, bisa dengan bahasa yang kita mampu. Tapi yang saya dapat dari guru-guru saya, ruqyah itu ada dua, ruqyah syariah dan ruqyah sirkiyah. Nah, yang saya lakukan adalah ruqyah syariah, di mana pada saat kita menterapis pasien, kita dengan ya ayat Al-Quran yang semua muslim yang hafal pasti bisa tahu, kemudian juga dengan doa-doa syifa yang memang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian juga dengan muqaddimah doa. Muqaddimah doa itu dengan sholawat, dengan istighfar, atau dengan asmaul husna. Itu kita ngambil secara syariah. Saya mengalami perjalanan spiritual, di situ ada kekosongan hati. Kekosongan hati ini kalau kita cari begini nggak akan ada habisnya. Akhirnya dengan cobaan-cobaan yang diberikan, akhirnya kita mencari jati diri. Ini apa? Ada yang salah dengan diri saya apa? Ternyata yang salah pada saat itu adalah hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang keliru karena pada saat itu ya mohon maaf, saya sholat saya, ibadah saya, ya saya bilang ya jauh ya. Terus kita sholat mau ibadah itu banyak yang kita sholat, khususnya 5 waktu yang kita tinggalkan. Akhirnya saya mau proses ini. Amalia yang pertama kali Allah tanya di sini sholat. Nah, yang saya betulin pada saat itu adalah sholat saya. Saya berusaha pada saat itu, yang saya lakukan adalah sholat tepat waktu dulu. Tepat waktu, yaitu mau nggak lagi berusaha lagi meeting kah, atau lagi kerjaan sibuk kah, saya berusaha tepat waktu. Tepat waktu, udah saya sholat, ya misalnya saya ada di kantor, ya saya sholatnya di kantor. Nah, seiring waktu itu ada tambahan, karena di situ ada, ya mungkin kalau yang lebih paham, ada hadis qudsi di mana kalau kita mendekati Allah dengan berjalan, Allah berlari. Di mana kalau kita mendekati Allah dengan selangkah, Allah sudah sejengkal. Ternyata banyak di situ yang Allah berikan sesuatu yang tidak dimasuk akal. Akhirnya mulai saya berasa kekurang. Kalau sholat sendiri ini kurang, saya ajak jamaah dengan anak buah saya atau orang yang ada di sekitar saya, walaupun 1 orang, 2 orang. Terus di keluarga, di rumah saya ajak jamaah, di keluarga, adik, ibu, ya saya jamaah. Seiring waktu, ini kayaknya ada yang salah nih. Dalam arti secara fikih, secara syariat, secara sunnah. Ini harus ketemu orang yang memang benar-benar paham. Kita ke taklim, kita majlis taklim. Ya sambil kita baca buku, ya banyak buku tuntutan sholat akhirnya saya konsumsi, kemudian saya pelajari juga dengan majelis-majelis taklim, ya, dengan tadi yang guru-guru yang saya sebut sudah almarhum. Ya kita di situ akhirnya mulai mempelajari ada sunnah yang kita lakukan, ya, sunnah dengan wangian, sunnah dengan siwak, kemudian sunnah dengan yang lainnya. Alhamdulillah seiring waktu ternyata ada yang kurang lagi nih. Sholat ini mah harusnya di masjid, ya. Ya udah dari situ mulai proses ke masjid. Setiap waktu pada saat itu, mau itu saya di rumah, mau itu saya di pekerjaan, akhirnya saya selalu berusaha untuk ke masjid. Akhirnya Allah tambahin lagi kemudahan, ya, kita benerin lagi. Ya dulu sholat ke masjidnya masih pakai kaos, pakai celana jeans ya dulu ya.
Alhamdulillah Allah berikan kemudahan lagi ya, kita dengan rapi. Sampai akhirnya kita setelah sholatnya kita beri, ternyata Allah berikan ilmu-ilmu yang tidak disangka-sangka. Ya ada zikrullah, kemudian ada ya ratib, kemudian ada yang lainnya. Itu kalau kita secara analogi akar pohon, nah itu buah, nah buahnya itu kurang lebih. Nah, seiring waktu proses lagi ya, saya menjadi terapis. Pertama kali saya belajar terapis itu saya dengan almarhum itu guru, itu namanya Ustadz Perdana Ahmad bin Lakoni. Itu dia mengajarkan ruqyah pertama kali, dan itu ada satu ini buku ruqyah yang pertama kali, dan ini semua terapis pasti mengalami fase ini mengalami ini. Dan ini buku ruqyah yang sederhana yang kita kaji. Ya, setelah itu proses lanjut ya ke terapis, kita belajar, saya belajar ke satu terapis ke terapis lain, kita ada komunitas, kemudian sampai kita belajar kemarin di Daurah Nusantara 3 ya dengan Syekh Al-Baro ya, Masya Allah itu beliau sangat mumpuni di bidangnya, karena beliau itu merangkum menyusun 14 jilid buku tentang ruqyah. Jadi sekarang pun saya dengan kondisi saya sebagai terapis, saya masih kurang puas dengan ilmu yang didapat ya. Karena ilmu itu semakin kita tahu, semakin kita tidak tahu sebenarnya. Semakin kita banyak belajar, semakin bodoh kita di situ. Masalah mudah-mudahan Allah selalu berikan petunjuk, Allah selalu berikan jalan untuk mencari ilmu, dan itu bermanfaat khususnya untuk bagi diri saya sendiri, keluarga saya, dan khusus umumnya pada umat, dan khususnya pada umat dan umumnya pada umat manusia dari berbagai macam agama juga. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Alhamdulillah setelah saya menjalani berbagai macam pelajaran, terus berbagai pelatihan ya, kita diuji coba ya dengan sertifikasi. Alhamdulillah sampai hari ini saya dapat sertifikasi dari Asosiasi Ruqyah Syariah ya dengan nilai baik. Kemudian saya juga dapat asosiasi dari Daurah Nusantara dari Syekh Al-Bara, bahwa kita boleh ilmu yang dia berikan kita pakai khususnya untuk umat. Kemudian juga dari Ustadz Eri Abdul Rahim juga boleh kita memakai ilmunya untuk umat. Jadi secara sanad dan sertifikat, alhamdulillah mudah-mudahan itu berkah buat saya, juga berkah yang banyak juga buat guru-guru saya yang telah memberikan ilmu kepada saya, dan khususnya untuk membantu orang banyak khusus dalam masalah pengobatan. Pertama kali saya mengobati orang itu pada saat saya pindah ke rumah ini. Ya, saya masuk ke rumah ini, ada tetangga pada saat itu sakit, ketuk-ketuk pintu. Akhirnya atas izin Allah saya datang, saya dengan doa yang semampu saya sembuh. Nah, disitulah tadi proses dari situ yang tadi saya cerita di awal, sampai saya pelatihan, sampai akhirnya saya mengambil sanad, akhirnya saya sampai mengambil sertifikat, sampai sekarang itu ya saya jalankan. Ya mudah-mudahan banyak manfaatnya khususnya buat saya, keluarga, dan khususnya umumnya buat khalayak umat. Iya, guru-guru saya yang di orang-orang memang lebih paham. Udah ini mah semua orang juga pengen bisa, tapi kalau misalnya tidak diberikan tidak akan jadi. Udah kamu lakukan, jalan aja seperti air, ya udah lakukan aja. Tetap sambil rambu-rambu ilmu-ilmu, apalagi dengan dunia terapi seperti ini harus ada dasarnya, harus ada syariatnya, dan nanti selamat khususnya buat saya, buat pasien, nanti bisa selamat dunia dan akhirat. Baik sahabat, itulah sepenggal kisah cerita saya. Jadi satu kesimpulan, dimana kalau kita dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan tidak ada sandaran, ya benar, kita jangan kemana-mana dulu. Kita cari asal muasal siapa yang menciptakan kita. Kita cari Allah Azza wa Jalla, dan di situ nanti kalau kita berlari, Allah sudah berjalan kepada kita. Kalau kita mendekati Allah sudah selangkah, Allah sejengkal. Dalam arti kata,
pasti banyak Allah berikan, walaupun kita pada saat itu belum kenal dengan orang-orang soleh, Allah kirimkan dengan teman-teman yang memang mengingatkan. Setelah teman mengingatkan, aku akan kirimkan dengan orang-orang yang paham ilmu agama, dan akhirnya mungkin kita sampai ketemu dengan orang-orang yang memang akhirnya memberikan kita ini loh, jalan yang baik, jalan yang lurus, bukan jalan yang sesat atau bukan jalan yang belok. Nah, disitulah para sahabat, jadi kita ingat saja bahwa kita diciptakan oleh Sang Maha Pencipta, itu yang kita akhirnya sandaran kita terbaik. Jadi jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, karena berputus asa dari rahmat Allah itu termasuk golongan sesat. Kita nggak mau jadi golongan sesat, harus ada sandaran, harus ada keyakinan, yakinnya ke siapa, dan ada syarat dan ketentuan berlaku. Nah, kurang begitu sahabat. Ya, jika memang sekiranya nanti kita akan membuat konten di mana nanti ada pasien yang memang membutuhkan terapi ruqyah syar'i untuk menggapai kesembuhan, yang mudah-mudahan itu menjadi solusi yang terbaik ya bagi pasien dan juga bagi keluarga. Ya, nanti kita tunggu konten berikutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sahabat.